Hai Sobat YouTube, ketemu lagi. Bagaimana kabar kalian? Doa terbaik buat kalian semua, semoga tetap sehat dan terhindar dari pandemi COVID-19. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang mengusung konsep cerita serupa dengan film Home Alone. Film ini adalah film Baby's Day Out, yang dirilis pada tanggal 1 Juli tahun 1994 di United States, dengan berdurasi 99 menit. Baby's Day Out adalah sebuah film bergenre komedi, yang diproduksi oleh Hughes Entertainment, dan didistribusikan oleh 20th Century Fox. Patrick Red Johnson menjadi sutradara yang mengarahkan film berdurasi 99 menit ini, berdasarkan naskah yang ditulis oleh John Hughes. Para pemeran dalam film Baby's Day Out diantaranya yakni Adam Robert dan Jacob Joseph Wharton, Joe Mantegna, Brian Halley, Joe Pantoliano, Lara Flynn Boyle, Matthew Glave, Cynthia Nixon, serta Fred Thompson. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita simak alur cerita film komedi Baby's Day Out. Film Baby's Day Out menceritakan kisah petualangan seorang bayi bernama Bennington Austin Chotwell IV, atau Bayi Bing, dalam menghindari kejaran 3 pria jahat yang menculiknya. Bayi Bing adalah putra dari pasangan orang kaya, Laraine dan Bennington Chotwell. Bayi yang baru dilahirkan itu telah menjadi sorotan publik dan media meski usianya baru beberapa bulan, karena latar belakang orang tuanya sebagai sosok terpandang di masyarakat. Ibu bayi Bing, Laraine, adalah seorang wanita yang sangat menyayangi bayi Bing. Tetapi, ia tak banyak menghabiskan waktu bersama bayi Bing untuk memahami semua kebiasaan bayinya itu. Sosok yang paling dekat dengan bayi Bing dalam kesehariannya justru adalah sang pengasuh, Gilbertine. Gilbertine menyayangi bayi Bing seperti bayi itu adalah anak kandungnya sendiri. Keluarga Chotwell tinggal di sebuah rumah mewah di daerah pinggiran kota Chicago, Amerika Serikat. Foto bayi Bing untuk pertama kalinya akan dipublikasikan di halaman sebuah koran. Laraine merasa antusias karena anaknya akan menjalani pemotretan. Ia berusaha mendandani bayi Bing serta dirinya sendiri agar terlihat menawan saat tampil di koran. Hari pemotretan yang ditunggu akhirnya tiba. Tetapi, Laraine tak tahu bahwa kru pemotretan yang datang pada hari itu adalah 3 orang pria jahat yang berinat untuk menculik bayi Bing. Mereka mengaku sebagai tim fotografer dari koran yang ingin mempublikasikan foto bayi Bing. Ketiga pria itu adalah Edgar, Eddie Mouser, Norbert Norby, Leblow, serta Victor Veko Riley. Eddie berpura-pura menyuruh Laraine untuk mengganti bajunya lagi agar mereka punya waktu untuk membawa pergi bayi Bing. Laraine yang tak menduga bahwa bayinya akan diculik pun menuruti saran Eddie. Komplotan penculik itu akhirnya berhasil membawa pergi bayi Bing. Mereka meminta uang sebesar juta sebagai tebusan untuk bayi Bing. Pasangan Chotwell pun segera menghubungi pihak berwenang. Sementara itu, para penculik itu membawa bayi Bing ke markas mereka, yang terletak di lantai puncak sebuah gedung. Setibanya di sana, Eddie menyuruh Norby untuk menidurkan bayi Bing dengan membacakan buku cerita milik bayi Bing yang berjudul Baby's Day Out. Buku Baby's Day Out adalah buku cerita favorit bayi Bing yang ikut terbawa dari rumahnya saat ia diculik. Buku itu berisi kisah petualangan seorang bayi yang berkeliling kota. Saat berusaha menidurkan bayi Bing, Norby sendiri justru tertidur. Bayi Bing melihat seekor burung yang hinggap di atap gedung. Burung itu terlihat sama seperti gambar burung di buku favoritnya. Bayi Bing keluar untuk mengikuti burung itu dari jendela yang terbuka. Ketika bayi Bing merangkak di atap gedung, air liurnya menetes ke ruangan di bawahnya dan mengenai Eddie. Komplotan penculik itu sadar bahwa bayi Bing baru saja keluar melalui jendela. Mereka berusaha mengejarnya, tetapi gagal. Akhirnya, Eddie justru jatuh dari atap gedung dan terhempas ke dalam bak sampah.
Norby dan Feko mengeluarkan Eddie dari sana dan mereka segera melanjutkan pengejaran. Di sisi lain, tim FBI yang dipimpin oleh Dalek Grissom akhirnya tiba di rumah keluarga Choatwell. Mereka pun mulai menganalisis kronologi peristiwa penculikan tersebut bersama kedua orang tua bayi Bing dan sang pengasuh, Gilbertine. Sementara itu, bayi Bing melanjutkan petualangannya menjelajahi kota dan mengikuti simbol dan arahan yang ia ingat dari buku favoritnya. Ia menemukan bis biru dan naik ke atasnya tanpa terlihat karena ukuran tubuhnya yang kecil. Komplotan penculik melihat bayi Bing di atas bis dan berusaha mengejar bis itu. Setelah bis itu berhenti, mereka mendapati bahwa bayi Bing tidak ada di atas bis itu lagi. Feko lalu tanpa sengaja melihat bayi Bing yang telah menyusup ke dalam tas jinjing seorang wanita. Eddie, Norby, dan Feko lalu berusaha mengikuti wanita itu. Namun, wanita itu lalu menyadari bahwa ia diikuti oleh ketiga penculik itu dan mengira bahwa mereka adalah penguntit. Ia lalu menjadi geram dan mulai memukuli komplotan penculik malang itu. Di tengah keributan itu, bayi Bing menyelinap keluar dari tas wanita itu dan merangkak menuju ke pintu sebuah gedung department store. Ia terdorong masuk melalui pintu gedung yang bermodel rotasi itu. Keberadaan bayi Bing yang merangkak sendiri di tengah gedung penuh keramaian itu disadari oleh seorang pegawai layanan penitipan anak yang juga terdapat di sana. Pegawai itu mengira bahwa bayi Bing termasuk salah satu bayi yang dititipkan, yang entah bagaimana luput dari pengawasan para pengasuh. Di dalam ruangan layanan penitipan anak itu, bayi Bing melihat botol air minum di bawah kereta dorong. Ia pun merangkak ke bawah kereta dan ikut terbawa saat kereta itu didorong oleh ibu sang bayi yang akan keluar dari sana. Ia meminum botol untuk bayi itu dan setelah isinya habis, bayi Bing merangkak keluar dari gedung department store itu kembali ke jalanan kota Chicago. Bayi Bing melihat taksi yang serupa dengan gambar dalam buku favoritnya. Ia merangkak ke taksi itu dan masuk ke dalamnya. Sementara itu, Eddie, Norby, dan Feko masih berusaha mengejar bayi Bing yang sempat mereka lihat naik ke taksi itu. Mereka akhirnya menemukan jejak bayi Bing yang memperlihatkan bahwa bayi itu merangkak menuju kebun binatang. Komplotan penculik itu masuk ke dalam kebun binatang yang nampak ramai dikunjungi oleh anak-anak itu. Mereka terkejut ketika akhirnya menemukan bayi Bing yang duduk dengan santai di dalam sebuah kandang gorila. Gorila itu nampaknya justru menganggap bayi Bing seperti anaknya sendiri. Ketiga penculik itu lalu berusaha mengambil bayi Bing keluar melalui jeruji kandang gorila. Feko yang pertama kali mencoba, tetapi gorila yang protektif itu menghantam tangan Feko. Norby mencoba mengambil bayi Bing dengan tongkat pel, namun gorila itu kembali menghantam tongkat pel itu hingga Norby terpelanting. Eddie nyaris berhasil mengambil bayi Bing, tetapi gorila itu kemudian menghempaskannya hingga menabrak kandang di seberang ruangan. Bayi Bing berhasil keluar dari kandang gorila dan merangkak ke taman. Eddie, Norby, dan Feko yang masih belum menyerah itu berusaha mengikutinya. Bayi Bing masuk ke dalam gorong-gorong yang berakhir di sisi lain taman itu. Ketiga penculik itu akhirnya berhasil menangkap bayi Bing di ujung lain gorong-gorong. Tetapi, dua polisi tiba-tiba datang menghampiri mereka setelah melihat mobil mereka terparkir dengan sembarangan di tepi jalan dekat taman. Eddie menyembunyikan bayi Bing di pangkuannya dengan ditutupi oleh jasnya. Selagi dua polisi itu berbicara panjang lebar, bayi Bing melakukan aksi jahil di pangkuan Eddie. Bayi itu menemukan korek api dan membakar celana Eddie. Norby dan Feko berusaha menyingkirkan kedua polisi itu tanpa membuat mereka curiga. Namun, api sudah menjalar di celana Eddie. Setelah kedua polisi itu pergi, Eddie histeris karena sejak tadi menahan rasa sakit karena terbakar. Sementara itu, bayi Bing kembali berhasil lolos. Ia merangkak ke dalam sebuah lokasi proyek sebuah gedung yang sedang dibangun. Ia naik ke atas besi yang sedang diangkat oleh sebuah alat berat ke lantai atas gedung. Komplotan penculik mengejar bayi Bing dan ikut menyelinap ke lokasi proyek itu.
Dalam usaha pengejaran mereka, ketiganya selalu mendapat nasib sial karena Bayi Bing membuat berbagai ulah tanpa bisa mereka duga sebelumnya. Feko jatuh dari lantai atas gedung itu dan masuk ke dalam sebuah gerobak sampah. Sementara itu, Norby jatuh ke atas campuran adonan semen basah yang membuat sekujur tubuhnya tak bisa lagi dikenali. Melihat bahwa teman-temannya berhasil dikalahkan hanya oleh seorang bayi, Eddie menjadi marah dan bertekad untuk menyudahi pengejaran Bayi Bing. Sebuah adonan lem justru tumpah ke atas kepala Eddie. Tak sampai di situ, saat berusaha menangkap Bayi Bing, Eddie tanpa sengaja melompat ke atas sebuah kait salah satu alat berat. Para pekerja proyek mulai pulang ketika sore hari tiba. Alat berat itu pun dihentikan dan Eddie terjebak bergelayutan di udara tanpa bisa mencapai tepi gedung. Gilbertine menyadari bahwa setiap tempat di mana Bayi Bing sempat terlihat adalah tempat-tempat yang ada di buku favorit Bayi Bing. Pada akhirnya, kedua orang tua Bayi Bing berhasil menemukan putra mereka di rumah singgah para veteran perang. Mereka menjemput Bayi Bing yang nampaknya dalam kondisi baik-baik saja. Dalam perjalanan pulang, Bayi Bing mengarahkan orang tuanya untuk pergi ke markas para penculik untuk mengambil bukunya yang masih tertinggal di sana. Di sisi lain, komplotan penculik Eddie akhirnya kembali ke markas mereka setelah menderita luka dan rasa sakit karena mengejar Bayi Bing. Melalui petunjuk dari Bayi Bing, komplotan penculik itu pun berhasil tertangkap. Bayi Bing pulang kembali ke rumah dan diantar tidur oleh kedua orang tuanya. Sebelum film berakhir, Bayi Bing terlihat mengambil sebuah buku lain yang kali ini berjudul Baby's Trip to China. Itulah alur cerita film barat Baby's Day Out. Banyak humor slapstick dalam film ini yang konyol sekaligus cukup kocak. Serupa dengan film Home Alone, film Baby's Day Out menampilkan karakter anak kecil yang dengan cerdas berhasil mengelabui para penjahat. Secara umum, Baby's Day Out adalah film komedi yang cocok dinikmati bersama keluarga atau sebagai hiburan untuk mengisi waktu luang. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video berikutnya.